hari Sabtu, Yaum Ashura. Hari Sabtu adalah hari Ashura. Hari Ashura 10 Muharram. Ini termasuk hari yang mulia. Jangan kita sia-siakan. Mawasimul khairat, tempat turunnya kebaikan, jangan kita sia-siakan. Apa yang sunat dilakukan? Salah satunya yang datang dari Nabi Muhammad SAW, di hari Ashura kita disunnahkan untuk puasa. Kata Nabi SAW, "Au kama qala, ahtasibu 'ala Allah annahu yukaffiru sanata allati qablah." Puasa hari Ashura itu, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, "Au kama qala, aku berharap puasa hari Ashura itu menghapus dosa setahun sebelumnya." Nah, kita ini udah kebanyakan dosa. Kita udah kebanyakan dosa, amal kurang. Jangan sampai nih Nabi udah kasih kesempatan kita sia-siain, rugi. Jangan. Sehari puasa hari Ashura, dosanya ngapus dosa setahun sebelumnya. Tapi bukan berarti ngapus dosa-dosa ini ya, dosa yang berkaitan dengan orang nggak bisa. Dosa yang berkaitan dengan orang tidak bisa. Tetap harus minta maaf dengan orang terkait. Kalau berkaitan dengan duit orang ya mesti dibalikin duitnya. Hukukul ibad, harus raddul madzalim. Makanya berat dosa berkaitan dengan orang tuh, jangan bikin dosa berkaitan dengan orang berat. Tapi dosa yang berkaitan dengan Allah, khususnya dosa kecil dan dosa besar ditambah dengan taubat, maka di hari Ashura itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi SAW ngajarin kalau puasa hari Ashura jangan cuma Ashuranya doang, karena dulu orang Yahudi juga puasa hari Ashura. Nah, kata Nabi SAW, "La in baqitul qabil la asumanna at-tasi'" kama qala. Kata Nabi, kalau aku masih hidup tahun depan, maka aku akan puasa juga di hari ke-9-nya. Tujuannya untuk apa? Mukhalafatul Yahud, supaya kita beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi juga puasa di hari Ashura. Maka supaya kita beda dengan Yahudi, jangan cuma Ashura-nya aja, tapi tambahin 9-nya. Kata ulama, kalau 9-nya kagak sempet, tetap puasa 10, tambahin di hari ke-11-nya. Intinya bukan cuma 10 doang. Paham dong? Itu yang diajarin Rasulullah SAW. Nah, jangan sampai lewat, sayang. Nah, amal-amalan seperti ini kesempatan kita buat menghapus dosa. Dan di hari Ashura juga kesempatan bagi kita untuk dianjurkan untuk tausiatul iyal, berbuat baik kepada keluarga, dan dianjurkan untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Nah, dianjurkan itu berbuat baik kepada anak-anak yatim. Nah, mudah-mudahan sebagaimana kita menolong mereka, kita ditolong oleh baginda Nabi Muhammad SAW nanti di yaumil qiyamah. Dan doa-doa yang diajarkan oleh para ulama mungkin nanti mendekati hari Ashura bisa di-share doa-doa tersebut. Dan di hari Ashura ini banyak terjadi sejarah. Para anbiya banyak yang mendapatkan pertolongan Allah di hari Ashura. Allah selamatkan Nabi Allah Musa alaihissalam dari kejaran rombongan Fir'aun, itu diriwayatkan itu di hari Ashura. Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim dari api juga di hari Ashura. Tapi di satu sisi di hari Ashura juga terjadi sebuah tragedi yang menyakiti hati ahlul bait baginda Nabi Muhammad SAW, itu terbunuhnya, syahidnya Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu warḍah. Sayyidina Husain cucunya Rasul SAW itu dibantai di padang Karbala di hari Ashura. Ya, kita bersedih dengan wafatnya Sayyidina Husain. Tapi nggak boleh itu dijadikan ratapan seperti yang dilakukan sebagian orang yang menyimpang. Dijadikan ratapan sambil mukul-mukul dada, ada tuh. Bahkan videonya lengkap di luar negeri, di sebagian daerah ada yang sampai melukai dirinya dengan darah. Haram, nggak boleh. Apa itu caranya? Wallahi aneh yakin Sayyidina Husain nggak ridha dengan yang begitu tuh. Mendingan ente mikirin umat kakeknya Sayyidina Husain, itu lebih menggembirakan Sayyidina Husain. Paham? Jadi bukan untuk diratapi sampai mukul-mukul dada, haram, itu nggak boleh saudara. Sedih silahkan. Siapa sih yang nggak sedih? Cucunya Nabi SAW dibantai, dibunuh dengan keluarganya, sedih silahkan. Tapi meratapi sampai melaknat-laknat sahabat Rasul SAW, ngerembet ke sono-sono sampai ada yang mukul-mukul, apalagi sampai berdarah-darah, haram, nggak boleh saudara. Itu tidak boleh dilakukan. Justru dari Ashura ini kita mesti ngambil pelajaran bagaimana Sayyidina Husain alaihissalam
radhiyallahu ta'ala anhu arda, saya mengucapkan alaihi salam, itu bukan berarti milik kelompok tertentu, enggak. Imam Bukhari mengucapkan alaihi salam, enggak ada masalah. Nah, Sayyidina Husain alaihi salam radhiyallahu anhu arda, bagaimana beliau keluar dengan keluarganya, ada anak-anak kecil di situ. Tidak lain dan tidak bukan karena beliau tidak mau tunduk dengan kezaliman. Beliau keluar, saudara. Andai beliau mau hidup tenang bisa aja, tapi beliau nggak mau tunduk dengan kezaliman. Beliau keluar itu Sayyidina Husain ngelawan, saudara, nggak peduli. Diajak itu keluarga berjuang bersama-sama beliau, harus jadi korban. Di sini kita mesti ngambil spirit bagaimana cucu Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk tidak pernah tunduk kepada kezaliman, saudara. Untuk mengajak segenap keluarga, anak kita, cucu kita, keluarga kita, sanak famili kita untuk berjuang walaupun nyawa harus jadi taruhannya, saudara. Takbir, takbir, takbir. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jangan sampai seperti sebagian orang yang meratapi Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu arda, tapi malah bela kezaliman, malah dukung kezaliman. Itu sebaliknya tuh, itu nggak mencerminkan akhlak Sayyidina Husain. Paham? Paham? Mudah-mudahan yang sedikit ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya untuk bahas lanjutan daripada tafsir Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.